Halo, apa kabar? Assalamualaikum sedulurku semuanya. Semoga selalu sehat dan selalu lancar aktivitasnya saat menonton dan aktivitas kalian sehari-hari ya. Dan sesuai judulnya juga, vlog hari ini aku tuh ada acara untuk melihat pengantin. Tapi aku tuh datangnya tuh agak telat ya, jadi itu tinggal persiapan menyambut pihak pria. Jadi aku nih lagi di rumah saudara yang menikah di pihak perempuan ya. Jadi ini persiapannya itu konsepnya pakai bunga. Jadi bunga-bunga ini nantinya akan diberikan ke pihak si cowok ketika mereka datang. Jadi kita ini tadi dibagi-bagiin, tapi karena aku datangnya telat, aku nggak dapat. Dan nanti bunga-bunga ini akan dikumpulin dan dikasihin si pihak laki-laki. Dan nantinya laki-laki akan memberikan angpau atau sejenis kayak hadiah amplop merah kayak gitu ya. Dan ini tuh ketika udah dateng, suara banget petasannya tuh kan keras banget. Sampai juru kameranya pun sampai ikut masuk karena bener-bener keras banget. Dan ini Andi aja yang di dalam tuh sampai nangis kaget gitu kan. Tapi ya memang kemeriahan Cina itu seperti ini. Harus ada pesta kembang api di setiap berbagai acara atau hajatan ya. Dan kadang-kadang setiap pernikahan itu mempunyai konsep atau ide-ide hajatan masing-masing. Dan untuk saat ini saudaraku ini mengundang kalau di Indonesia disebut barongsa ya. Jadi ada pertunjukan menyambut keluarga si pihak cowok. Jadi beberapa kota atau desa atau wilayah manapun biasanya punya, ada juga yang misalkan mengundang kayak arak-arakan juga ada. Kayak di pesta di temen aku di Henan Kaifeng itu ada arak-arakan ya, dari rumah si cewek sampai si cowok itu jalan kaki. Nah karena ini luar kota biasanya ya tergantung. Kalau dulu aku resepsinya nggak ada karena kan aku nggak punya keluarga di Cina ya. Jadi ya aku dijemput dari hotel ke rumah mempelai cowok kalau aku. Jadi bisa dilihat di video-video aku yang lama banget itu ya. Nah kebetulan ini tuh lagi hujan dan kayak walaupun gerimis tapi deras, tapi ya memang acara ya gimana, nggak apa-apa. Tapi yang penting acaranya tetap lancar, dan kalau orang-orang yang lewat-lewat ini ya mereka cuek-cuek aja ya, karena kita nggak boleh ganggu hak-hak mereka kayak gitu. Dan ini tuh rumah itu bertetanggaan di sepanjang jalan ya, mereka nggak peduli kayak itu acara orang, ya udah mereka di dalam rumah. Kalau kayak di Indonesia mohon maaf pasti kan rame banget ya. Kalau di sini mereka nggak, paling cuman mengintip aja, habis itu ya udah mereka nggak terlalu kayak biasa aja sih gitu loh. Kalau acara-acara paling kan mereka cukup tahu aja bahwa tetangganya ada hajatan. Dan ini tuh konsepnya itu kan membagi angpau ya ceritanya, cuman karena kayak mungkin hujan, jadi yang ngasih ampau tuh telat. Jadi ketika ini udah dibagi-bagiin, ibu-ibu di sini, mak-mak tuh langsung pada nagih gitu kan. Jadi kita ini menunggu si omnya yang bagiin angpau karena mereka belum siap gitu. Karena setelah siap auto aku ikut-ikut aja, yang nggak punya bunga tetap aku minta kayak gini kan. Dan mumpung belum desal-desalan juga aku minta di awal. Jadi setelah ini ternyata di belakang aku tuh akhirnya jadi numpuk, jadi nggak beraturan lagi gitu kan. Tapi nggak apa-apa, sebenarnya ini tuh keseruan aja, adalah ciri khas ketika ada hajatan. Jadi nggak kayak dibilang oh kok jadi rusuh, nggak. Jadi semakin rusuh itu katanya itu semakin bagus, jadi seru aja. Jadi walaupun acaranya sudah diatur ya sama si MC, biasanya ada keseruan yang mungkin tidak terduga. Salah satunya mengatur bunga seperti ini, ada yang tetap berbaris, ada juga yang di depan itu sudah mengantri ampau. Karena kan kadang-kadang ampau itu disediain oleh pihak si pria, kadang-kadang itu beda apa kayak totalannya, misalkan dia nggak tahu berapa orang yang bakal nanti dapat atau berapa orang yang minta. Jadi mungkin kata mereka kayak keburu-buru, mereka jadinya buyar, rusuh kayak gitu. Walaupun kadangnya bunganya tetap dibagiin atau dikasih ke pengantin si prianya. Jadi setiap kali aku mengunjungi acara pernikahan itu nggak bosen, karena apa? Aku mendapatkan suatu kenangan yang berbeda-beda.
Jadi kadang-kadang di desa, di kota, ataupun di acara-acara rumahan seperti ini, biasa acara pernikahan itu memiliki ciri khas masing-masing sesuai pengantin yang inginkan. Dan setiap keluarga itu biasanya juga beda-beda budayanya mungkin, ataupun untuk melangsungkan kegiatannya yang akan dilakukan di rumah tersebut. Kalau dulu aku kan memang aku tidak punya banyak kegiatan atau game kayak gitu ya, karena aku kan tidak ada keluarga di sini. Jadi ya tinggal dijemput dari hotel, langsung ke acara rumah si pria. Terus kita makan-makan biasa dan acara kumpul keluarga gitu sih. Jadi kita juga dadakan, jadi nggak ada kayak konsep untuk acara gaming atau apa waktu dulu. Nggak kepikiran sampai seperti itu, karena aku kan juga bukan orang lokal ya waktu itu. Aku nggak ada kepikiran untuk persiapan atau mengundang MC kayak gitu. Jadi kalian bisa lihat video pernikahan aku kalau pengen lihat, di scroll-scroll di tahun-tahun yang lama ya. Dan kemudian karena aku dari pihak si calon perempuan, biasanya kita nggak ikut ke mempelai pria, atau mungkin biasanya yang ikut itu hanya keluarga intinya saja. Sedangkan kita hanya keluarga dari keluarga jauh ya, istilahnya bukan keluarga inti, biasanya akan menerima makanan atau prasmanan di rumah atau mungkin di restoran seperti ini. Jadi kebetulan kayak orang-orang yang datang di pagi hari biasanya akan dijamu oleh pihak keluarganya di sini ya. Dan karena kita nggak ikut melihat acara pengantin yang dibawa ke rumah pria, jadi ya aku nggak ngeliatin juga pengantinnya. Tapi kita bisa ketemu sana keluarga lain yang mungkin kita nggak pernah ketemu. Biasanya kumpulnya ya di acara-acara hajatan. Jadi walaupun Imlek, biasanya kita nggak ketemu sama keluarga ini, akan ketemunya di acara hajatan pernikahan atau ulang tahun biasanya. Jadi itu keseruannya, acara hajatan makan-makan itu pasti akan kumpul keluarga besar ya. Dan ini kebetulan tuh adalah keluarga dari bapak mertua aku atau keluarga Jia. Yang marganya Jia, biasanya ini semua kumpul walaupun kayak mungkin dari istrinya atau suaminya kayak gitu. Dan seperti biasa ya, ini cari anget-anget teh tawar kayak gini atau luan cha, dan langsung kita lanjut makan. Cuman kalau aku hajatan biasanya sih jarang ngambil makanan-makanan ya, karena ya kalian pasti tahu lah, aku nggak perlu dijelasin lagi kayak gimana. Tapi kita menikmatin aja. Dan aku tuh memang lagi ngurus anak tuh, kayak kalau makan di tempat yang sempit kayak gini tuh anaknya kan pada nggak mau anteng ya, nggak bisa duduk anteng. Jadi kadang-kadang ya aku juga emang nggak bisa makan juga. Jadi aku lebih memilih untuk menjaga anak-anak aku kayak gitu. Dan biasanya kalau misalkan mau ikut ke mempelai pria, biasanya juga makan dulu di sini, terus nanti langsung dari bis bisa langsung diangkut menuju ke pihak si calon prianya. Dan biasanya kalau sudah selesai makan, kita tinggal pergi aja. Kalau misalkan kayak di acara di desa-desa kayak gini, kan biasanya sudah ditampung di restoran. Biasanya nanti di rumah mempelai pria itu atau perempuan biasanya akan ada yang tempat untuk nyumbang ya. Atau biasa kita bayar amplopan biasa di rumahnya tersebut, nggak di restoran. Tapi ada juga yang biasanya itu amplopannya ada di restorannya langsung. Jadi setiap tempat itu beda-beda ya. Dan suasana sendiri ini masih hujan seharian. Dan ini untuk pihak cewek yang dibawa sudah mulai pada pergi. Jadi kita nggak ikut, kita hanya di pihak sebagai keluarga. Dan itu yang bis juga rombongannya sudah pada mulai pergi ke pihak sang mempelai pria ya. Dan ini aku ada di rumah bagian belakang. Jadi rumahnya tadi menghadap depan, dan belakang di depan atau pintunya juga ada. Dan ini udah aku nyumbang, dapat souvenir kotaan dibawa Nana ya, kayak gini lucu. Nah kalau di Cina ini kayak gini, misalkan ada hajatan, tetangga-tetangga itu biasa aja sih. Kita nggak boleh ganggu keluarga lain ya, karena kebanyakan kalau acara hajatan itu kedatangannya itu kebanyakan 90% itu semuanya adalah keluarga ya, nggak ada tetangga. Tetangga itu paling kalau misalkan tetangga yang sangat-sangat dekat banget ya. Kalau yang lainnya tuh biasanya nggak. Jadi kita nggak boleh ganggu aktivitas mereka walaupun kita ada hajatan besar kayak gitu ya. Dan kalau sudah selesai ya udah kita pulang, karena kita nggak ikut di acara makan berikutnya ya. Kita mau pulang ke kota Lu'an, jadi kita langsung pulang dan nggak ikut sama saudara yang lain.